Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Pak Yuan akan memberikan pembahasan yang berdasarkan dari soal paket 2 yang telah Pak Yuan berikan melalui grup WA. Pelajaran pada hari ini adalah pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, kita langsung saja. Kalian persiapkan dulu soal yang ada di rumah beserta jawaban yang sudah kalian kerjakan. Yuk kita bahas bersama-sama. Kita langsung nomor 1. Di nomor 1 ini ada 4 gambar, yaitu pesawat, kereta api, mobil, dan bus. Pertanyaannya, alat transportasi yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya ditunjukkan oleh gambar nomor. Perhatikan di sini, kalau pesawat ini biasanya menggunakan aftur. Kalau kereta ada berbagai macam, tapi umum yang biasa sering digunakan di Indonesia yaitu ada yang menggunakan tenaga listrik ataupun bahan bakar batu bara dan solar. Untuk yang mobil macam-macam, ada solar, ada bensin, pertalite, premium, dan lain-lain. Dan biasanya kalau bis paling umum atau lebih banyak digunakan menggunakan solar. Berarti kita langsung ke salah satu yang identik dengan menggunakan solar adalah bus, gambar nomor 4 yaitu D. Sekarang perhatikan tadi ya, yang harus kalian ingat-ingat ya, yang sekiranya bakal keluar di ujian besok pagi. Yang jelas kalau pesawat itu adalah aftur. Kalau kereta itu ada listrik, ada solar juga. Kalau yang mobil ya ada dari berbagai macam cara. Sekarang apalagi juga bisa mobil menggunakan tenaga listrik. Tapi yang lebih familiar, lebih umum kalau pesawat itu aftur. Oke, nomor 2, perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam, rumput laut, kina, kapas, dan grafit. Sekarang kita lihat dulu pertanyaannya. Pasangan yang tepat antara sumber daya alam dan manfaatnya adalah, kita lihat pilihannya. Kalau rumput laut itu adalah bahan untuk membuat agar-agar, P4. Sekarang kina. Kina itu bahan untuk membuat obat malaria. Oke, Q2. Sekarang kapas. Kapas itu digunakan untuk bahan baku kain katun, R3. Grafit itu sebenarnya untuk membuat baterai kering. Dan bahan untuk isi pensil. Ingat ya, grafit itu untuk isi pensil atau enggak atau tidak untuk baterai kering. Sekarang kalau granit, ingat beda ya antara grafit sama granit. Kalau granit itu fungsinya untuk bahan dasar eksterior bangunan. Mungkin rumah kalian juga ada bahan yang terbuat dari granit. Nah, itu beda ya antara grafit sama granit ya. Oke, jadi kita lihat pasangan yang tepat adalah yang C, T2 dan R3. Kina untuk membuat obat malaria, kapas untuk membuat kain katun. Yang kamu pakai sekarang ini, bahan baju kalian itu terbuat dari bahan kapas. Oke, kita lanjut di nomor 3. Di nomor 3 ini ada 4 gambar rumah. Yang pertama ini namanya tongkonan. Rumah ada tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang kedua rumah Honai yang paling khas sendiri ya di sini yang terlihat berbeda. Honai dari daerah Papua. Yang ketiga ini namanya rumah adat kebaya, bukan baju ya. Kalau ini rumah adat kebaya itu dari DKI Jakarta. Pertanyaannya, rumah adat Provinsi Sumatera Barat, di sini Sulawesi Selatan, Papua, DKI Jakarta, berarti nomor 4. Gadang, rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Oke, jadi jawabannya nomor 3 adalah yang D. Untuk
pelajaran kamu belajar di rumah, kamu juga harus perhatikan gambar dan rumah adat daerah di Indonesia. Jadi kamu harus mengetahui kalau di Bali rumah adatnya seperti apa bentuknya, kalau joglo di Jawa Tengah itu bentuknya seperti apa. Kamu harus tahu yang sekiranya besok bakal keluar di ujian hari Senin. Oke, sekarang nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel agama, tempat ibadah, dan hari raya keagamaan. Pasangan yang tepat antara agama, tempat ibadah, dan hari raya keagamaan ditunjukkan oleh baris. Kita lihat yang A, Islam, tempat ibadahnya masjid, betul, tapi hari raya keagamaannya bukan Paskah, salah. Yang B, Kristen, betul, gereja tempat ibadahnya, Natal, hari raya keagamaannya, betul. Oke. Apakah yang C betul? Buddha harusnya tempat ibadahnya adalah wihara. Buddha bukan Nyepi ya, tapi Waisak. Kelihatannya yang D terbalik. Hindu harusnya pura. Hari rayanya adalah Nyepi. Jadi macam-macam ya. Kalau Islam hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Kalau Kristen itu Natal, Paskah, itu harus kamu mengetahuinya juga. Kalau Buddha itu ada Waisak, Galungan. Kalau Hindu berarti Nyepi. Seperti itu ya. Oke, nomor 4 jawaban yang benar adalah B. Sekarang lanjut nomor 5. Oke, ada gambar dalam jawabannya, kita lihat. Jenis pekerjaan yang cocok dilakukan oleh penduduk yang tinggal di dataran tinggi. Ini sangat jelas sekali, jawabannya adalah yang A. Jadi para petani pemetik daun teh. Kalau yang B, di sini di laut, nelayan. Kalau yang C ini petambak garam, berarti di daerah pesisir, daerah laut. Kalau ini petani kelapa sawit di daerah dataran rendah cocoknya. Oke, jawaban yang benar yang di dataran tinggi adalah pemetik teh, daun teh. Oke, jadi kamu harus mengetahui kondisi geografis, misalkan di Indonesia, terus pekerjaan yang tepat untuk tempat-tempat tersebut adalah apa saja, jadi harus mengetahuinya. Oke, selanjutnya nomor 6. Ada bermacam-macam jenis pekerjaan, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Secara geografis, wilayah Indonesia memiliki potensi perairan dan maritim yang dapat menunjang perekonomian penduduknya. Jenis pekerjaan yang sesuai bagi masyarakat di pesisir pantai, kecuali, ingat-ingat, kecuali. Kalau di pesisir pantai, berarti nelayan, petani garam, pemandu wisata juga bisa. Ya, berarti yang kecuali adalah petani sayur dan buah, karena cocoknya petani sayur dan buah di dataran tinggi. Oke, nomor 7. Wangsa Sailendra yang merupakan pemeluk Buddha, daerah kekuasaannya meliputi wilayah yang luas dan peninggalan-peninggalan berupa candi yang begitu megah. Gambar berikut menunjukkan merupakan candi peninggalan pada masa Wangsa Sailendra. Ini ada Borobudur, ada di sini Prambanan nih kalau gambar di sini, ini kemungkinan mendut. Candi-candi tersebut merupakan candi bercorak Buddha peninggalan kerajaan. Ini ada Ralat, kalau Prambanan itu sebenarnya Hindu. Ini Borobudur, kerajaan di peninggalan dari Wangsa Sailendra. Ini Mendut juga Buddha, ini Prambanan. Tapi sama-sama dalam satu kerajaan. Kerajaan apa ya dari ketiga ini ya? Pilihannya adalah Kutai, Mataram kuno, Singosari, Majapahit. Yang berada di Jawa, yang termasuk di daerah Jawa Tengah di sini adalah Mataram kuno. Ingat, Mataram itu ada dua kerajaan Mataram, yaitu Mataram kuno dan Mataram Islam atau Mataram baru. Mataram kuno berarti Hindu Buddha. Kalau Mataram baru itu adalah bercorak Islam.
Kalau Kutai itu di daerah Kalimantan, Singosari itu Jawa Timur, ya Majapahit juga Jawa Timur, asal mulanya. Oke, nomor 8. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada masa itu raja mengangkat seorang patih yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Ya, ini pasti kalian juga ingat ya. Sumpah Palapa itu terkenal ucapannya oleh Patih Gajah Mada, patih terkenal. Nah, sedangkan Raja Hayam Wuruk ini itu nama lainnya adalah Rajasa Negara. Ingat ya. Rajasa Negara itu adalah nama lain dari Raja Hayam Wuruk. Patih yang terkenal adalah Gajah Mada. Oke, nomor 9. Salah satu dari 3 negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia adalah negara yang ditunjukkan oleh dalam lingkaran. Negara tersebut adalah berada di bagian dekat Nusa Tenggara Timur, berarti Timur Leste. Kalau Malaysia yang ini Malaysia. Kalau di sini Papua Nugini. Ingat ya. Ini berbatasan darat. Kalau berbatasan laut di sini ada Samudra Pasifik. Kalau di sini Samudra Hindia. Oke, ini adalah batas laut sama batas darat Indonesia. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, nomor 10. Lihat nomor 10. Di situ ada tabel kekayaan alam dan daerah penghasil. Sekarang perhatikan kekayaan yang P, ada emas, bauksit, intan, dan platina. Oke, untuk yang emas itu terkenal di daerah Papua ya. Emas itu di Papua, Freeport, tambang emas salah satu yang terbesar di dunia, kita harus bangga. Oke, yang bauksit ini lebih terkenal di daerah Provinsi Riau. Kemudian kalau intan itu terkenal di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau platina di sini daerah bermacam-macam ya, ada berbagai macam. Platina itu ya juga terkenalnya di daerah Kalimantan juga. Tapi kita akan cek pilihannya. Yang paling sesuai P4 bukan, P2 bukan, R1 iya, S3 salah. Berarti yang benar adalah R1. Intan itu di daerah Kalimantan. Oke, sekarang berikutnya nomor 11. Jadi untuk yang Pak Yon ulangi dulu di nomor 10, kamu harus perhatikan juga tempat-tempat penghasil kekayaan alam beserta daerahnya, khususnya di Indonesia. Contohnya kayak timah, itu berada di mana. Nah, jadi kalau timah itu terkenalnya di Provinsi Bangka Belitung. Kalau batu bara itu yang paling terbesar itu di Sawah Lunto, daerah Sumatera Barat, Sumbar. Dan kalau banyak lagi lah, kalau bauksit tadi ya sudah diketahui ya, bauksit Riau. Oke, lanjut nomor 11. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menunjukkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak negatif akibat kepadatan penduduk di Indonesia adalah dampak negatif. Ingat, dampak negatif ya. Kalau peningkatan hasil produksi ini positif, meningkatkan angka kriminalitas ini negatif, pengembangan kegiatan ekonomi positif, ketersediaan tenaga kerja melimpah, ini positif. Berarti yang dampak negatif dengan adanya banyaknya penduduk di Indonesia adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 12.
Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun dalam hal pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Metode penangkapan ikan dengan pukat harimau tidak diperbolehkan. Ingat, pukat harimau itu adalah jala yang renggangannya itu sempit, kecil-kecil. Kenapa tidak diperbolehkan? Kita lihat pilihannya, ikan kecil ikut terperangkap sehingga mengancam kelestariannya. Oke, ini betul. Jawabannya adalah A. Jadi ikan besar, ikan kecil itu tertangkap semua. Padahal ikan-ikan kecil ini sebenarnya bisa untuk kelestarian untuk masa depannya. Jadi bisa untuk jangka panjang, kelestarian jangka panjang. Tapi karena dengan nelayan menggunakan pukat harimau, ini sangat beresiko sekali, di masa depan malah tidak ada ikan karena ikan-ikan kecil udah ikut terjebak pada hari itu misalkan. Oke, nomor 13. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan dalam bidang sosial maupun budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya adalah, kita lihat pilihannya, yang bukan manfaat keberagaman. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Benar. Berarti yang A, menumbuhkan sikap kesukuan, hanya mementingkan sukunya sendiri, itu adalah sikap yang salah. Oke, sekarang nomor 14. Di sini tertera ada gambar pabrik, ada pesawat, ada mobil masuk gudang, terus ada orang yang mengantarkan barang dari gudang ke pasar swalayan ataupun pasar tradisional. Sekarang perhatikan rangkaian kegiatan ekonominya. Itu urutan yang benar apa? Jadi nomor 1 adalah produksi barang, nomor 2 adalah distribusi barang, yang ketiga adalah penjualan atau konsumsi barang. Berarti yang benar urutannya adalah yang D. 14 adalah D. Sekarang kamu harus mengetahui maksudnya produksi itu apa? Produksi adalah proses pembuatan produk tertentu. Proses pembuatan produk tertentu. Kalau distribusi adalah proses menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Lah kalau konsumsi adalah kegiatan menggunakan, ingat, menggunakan hasil produksi. Oke, ini adalah pengertian dari produksi, distribusi, konsumsi. Distribusi proses menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Oke, kita lanjut di nomor 15. Perhatikan ciri-ciri usaha ekonomi berikut. Ciri-ciri tersebut usaha ekonomi yang dimaksud adalah, kita lihat nomor 1, merupakan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, menyejahterakan anggota. Oke, hampir semuanya ya. Nomor 2, kegiatan berlandasan pada asas kekeluargaan. Oh, ini udah merujuk pada satu contoh usaha ekonomi, asas kekeluargaan. Kemudian keuntungannya dibagikan pada anggota berupa SHU, sisa hasil usaha. Berarti ciri-ciri ekonomi yang dimaksud adalah koperasi, ada SHU, kemudian asasnya kekeluargaan. Sekarang kamu lihat ada pilihan firma, PT, dan CV. Pengertiannya apa toh? Ciri-cirinya apa toh? Oke, lihat. Kalau firma itu adalah bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan, mengembangkan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Ingat ya, bentuk persekutuan. Kalau firma bentuk persekutuan
badan usaha, BU Pak Yon singkat aja, BU badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Dengan nama usaha bersama. Dan setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh. Setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh. Jadi semua anggota firma harus bertanggung jawab. Tidak ada yang merasa salah satu yang bertanggung jawab, tidak. Jadi semuanya, ingat itu yang firma. Kalau yang PT itu badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian modal. Jadi modal dasarnya itu terdiri dari saham-saham. Itu kalau ciri khususnya itu modalnya berdasarkan dari banyak sedikitnya saham. Kalau CV itu persekutuan yang didirikan oleh minimal 2 orang yang mempercayakan uang barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi didirikan oleh beberapa orang, kemudian mempercayakan modalnya atau uangnya atau barangnya kepada satu orang tertentu. Dan orang tertentu ini dijadikan sebagai pemimpinnya. Itu adalah ciri dari CV. Oke, nomor 16. Ini ada gambar orang yang sedang berbelanja di minimarket atau di supermarket. Kamu lihat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah kegiatan apa ya? Menciptakan dampak negatif ya. Di sini perhatikan dampak negatif. Menciptakan pasar bagi produsen, benar, ini positif. Menimbulkan pola hidup konsumtif, oke, ini dampak negatif. Yang ini dampak positif. Motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, ini positif. Kesempatan untuk membuka lapangan usaha bagi produsen, positif. Berarti yang negatif hanya yang B. 17. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Ini tadi Pak Yun telah jelaskan pengertiannya. Dampak negatif dari kegiatan tersebut adalah pencemaran udara, air, dan suara. Ya, ini ada dampak negatifnya. Kalau yang B, C, D, peningkatan pendapatan positif, terpenuhi kebutuhan masyarakat positif, adanya kemajuan pembangunan positif. Berarti yang dampak negatif adalah yang A. Oke, nomor 18. Pada peristiwa 10 November 1945 terjadi insiden perobekan bendera merah putih di Hotel Yamato. Insiden tersebut memicu kemarahan Sutomo dan para pejuang yang kemudian menggegerkan rakyat Surabaya untuk bersama melawan tentara sekutu. Menggerakkan sehingga meletuslah pertempuran besar yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh di Surabaya ini kecuali yang mana? Kalau gigih pasti kita bisa teladani. Persatuan iya, rela berkorban iya, mudah menyerah tidak. Karena di sini para pahlawan tidak menyerah dengan insiden yang ingin mencoreng nama baik Indonesia. Oke, yang benar yang D. Nomor 19. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Bali tanggal 20 November 1946 yang disebut Puputan Margarana, pertempuran sampai titik darah penghabisan. Itu Puputan, perang Puputan. Pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai.
Itu adalah pahlawan ikonik dari Pulau Bali, terkenal dengan perang Puputan Margarananya. Kalau Maijen Soeharto itu lebih terkenal pada pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kalau Sudirman terkenal pada pertempuran Palagan, Ambarawa. Kalau I Gusti Ketutpuja ini lebih terkenal sebagai gubernur Sunda Kecil. Sunda Kecil ini terdiri dari 3 kalau sekarang provinsi saat ini, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke, untuk nomor 19 ini kalian harus mempelajari contoh-contoh pertempuran mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Contohnya apa? Contohnya kalau yang kita di Semarang terkenal dengan pertempuran 5 Hari Semarang yang disebabkan oleh kematian dari Dr. Karyadi. Kalau di Semarang ya. Oke, Pak Yun jelaskan. Kalau Semarang tokoh ikoniknya adalah Dr. Karyadi. Kalau di daerah lain misalkan Bandung Lautan Api, Perang Puputan, Perang Surabaya itu punya ciri khas tokoh masing-masing. Kalau yang di Surabaya yang ini tadi Sutomo. Kalau yang di daerah Puputan ini contohnya yang ini I Gusti Ngurah Rai, di Ambarawa Sudirman, di Yogyakarta Soeharto. Kalau Semarang Dr. Karyadi. Oke, kita lanjut nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar Panglima Besar Sudirman. Peranan tokoh tersebut dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Menyusun proklamasi. Tidak, di sini waktu menyusun proklamasi kemerdekaan Jenderal Sudirman tidak ikut. Memimpin langsung dan mengawasi pertempuran Ambarawa yang itu barusan Pak Yun jelaskan. Oke, betul. Memukul mundur sekutu dan Belanda pada peristiwa Bandung Lautan Api bukan. Bandung Lautan Api di daerah Jawa Barat bukan. Membentuk pasukan Ciungwanara dan menghadapi agresi militer Belanda di Bali bukan. Berarti yang tepat adalah yang B, nomor 20. Lah, selain mempelajari di nomor 20 yang harus kalian pelajari adalah tokoh-tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan dan tokoh-tokoh dalam persiapan kemerdekaan. Jadi kamu harus melihat foto wajah, entah itu kalau persiapan kemerdekaan siapa ya, yang seperti pengibar bendera itu mukanya seperti apa, Luhut Latif Hendradiningrat atau Suhut dan Latif Hendradiningrat, terus yang pengetiknya Sayuti Malik itu fotonya seperti apa dan lain-lain. Oke, yang nomor 21. Kita lanjutkan. Ada satu negara ASEAN yang tidak memiliki laut. Nah, ini udah jelas sekali. Pertanyaannya negara yang dimaksud adalah udah jelas ya. Yang tidak memiliki laut dan dikelilingi oleh daratan saja. Sungai Mekongnya merupakan sungai yang melintas di negara tersebut. Berarti jelas negara tersebut adalah negara Laos. Jadi untuk nomor 21 di soal hari Senin esok, kamu harus perhatikan kalau Thailand itu terkenal dengan sungai Chao Phraya atau enggak pagodanya negara 1000 pagoda, itu sama dengan kayak Myanmar. Pagoda. Terus yang terkenal lagi kalau di Thailand Gajah Putih. Kalau Brunei terkenal dengan banyaknya gas dan minyak bumi. Nah, jadi harus kamu perhatikan identiknya, hal-hal yang identik dengan negara tersebut. Oke, nomor 22.
Ini udah sering Pak Yuan berikan tugas ke kalian, persamaan kondisi geografis kedua negara. Jadi di sini Indonesia negara kepulauan dengan 5 pulau besar, ada ribuan pulau kecil. Kalau di Filipina negara kepulauan dengan pulau besar adalah Luzon dan Mindanao, hanya 2 yang besar. Kalau di Indonesia dilalui Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Filipina juga dilalui Sirkum Pasifik. Memiliki gunung berapi dan diapit beberapa lempeng besar. Kalau di sini berbatasan Pulau Formosa dan Laut Cina Selatan. Yang sama, berarti sama-sama negara kepulauan dan sama-sama dilalui Sirkum Pasifik. Yang benar yang mana ya? Nomor 22. Oke, sama-sama, jadi berada di pilihan yang pertama tadi ya, sama-sama negara kepulauan. Kalau tadi Pasifik, sedangkan di sini Mediterania, salah. 2 lempeng besar dunia bukan, berbatasan dengan negara Cina bukan juga. Jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang nomor 23. 23 di sini ada tabel kerjasama ASEAN. Yang pertama ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk. Letaknya berada di Indonesia. Namanya saja sudah jelas Aceh, berarti terletak di Indonesia. Kalau ASEAN Urea Project, pabrik pupuk juga di Indonesia. Ingat, pabrik pupuk di Indonesia di sini sama pabrik pupuk juga. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga. Ingat, kalau industri tembaga itu berasal dari tempatnya itu di negara, kalau bentar Pak Yuan cek, tembaga itu adalah Filipina. Ingat, tembaga itu di Filipina. ASEAN Vaccine Project membuat vaksin. Nah, ini terkenal nih. Vaksin sekarang ya, vaksin corona. Itu di negara Singapura. Kalau Rock Salt Soda Ash, pabrik abu soda, memproduksi abu soda, itu letaknya di negara Thailand. Ingat ya, siapa tahu besok ini keluar di soal. Kalau pupuk urea itu di Indonesia, pupuk-pupuk ini di Indonesia. Kalau tembaga itu di Filipina. Kalau di Singapura itu vaksin. Kalau di Thailand adalah abu soda. Pasangan yang tepat berarti yang B, 1C dan 3A. Oke, nomor 23. Nomor 24. Tarian di atas merupakan tarian dari negara, ini sangat terkenal, sangat ikonik juga. Kalau Thailand di sini gambar pakai baju adatnya Thailand, ada menggunakan topi yang khas dari negara tersebut. Ini adalah Thailand. Jadi kamu harus perhatikan juga yang terkenal, tarian-tarian terkenal di negara-negara di Asia Tenggara, aksesorisnya, perlengkapannya seperti apa harus kamu ketahui. Kalau Indonesia mungkin kayak di Bali yang terkenal ya, tarian-tarian di Bali yang terkenal di seluruh dunia, bajunya seperti apa dan lain-lain. Kalau di Thailand seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 25. Oke, perhatikan tabel berikut. Di sini ada 2 kolom, yaitu negara dan sistem pemerintahan. Pasangan antara negara dan sistem pemerintahan yang tepat adalah nomor 25, yang tepat adalah P2, Indonesia presidensial. Oke, ini benar langsung. Indonesia presidensial. Sekarang Pak Yuan jelaskan satu persatu biar kalian tidak bingung. Kalau Pak Yuan jelaskan untuk yang parlementer, jadi ada 2 ya. Ada parlementer, ada presidensial. Terkait dengan sistem pemerintahan ada 2 kalau di negara Asia Tenggara, parlementer dan presidensial. Kalau parlementer itu terdiri dari negara mana saja? Dengarkan dan ingat, Thailand, terus Brunei, Kamboja, Laos,
Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kalau presiden itu ada 3 negara saja, terdiri dari Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Dipimpin oleh, kalau presidensi dipimpin oleh presiden. Jadi kepala negara, kepala pemerintahan semuanya dikuasai oleh presiden. Jadi 3 negara, sisanya adalah parlementer, perdana menteri pemimpinnya. Nomor 26. Kita lanjut nomor 26. Pandemi membuat ibu jarang keluar rumah. Untuk memperoleh bahan memasak, ibu sering menggunakan aplikasi online. Ketika membuka aplikasi, ibu sering membeli barang di luar barang yang dibutuhkan karena tertarik harganya murah dan gambarnya menarik. Hal tersebut menunjukkan bahwa media online menjadikan masyarakat untuk berperilaku ekonomi produktif, distributif, konsumtif yang lebih tepat, karena seharusnya membeli barang yang dibutuhkan, tapi karena ingin yang lain tertarik padahal barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, berarti perilaku ibu dalam cerita ini adalah konsumtif. Jadi apa-apa pengen beli. Ini ada perilaku konsumtif. Oke, nomor 27. Ini ada gambar smartphone, ada 4 smartphone. Dampak positif ditemukannya teknologi modern pada gambar tersebut adalah, ingat, dampak positif. Pilihannya memudahkan mencari game baru, membuat mata semakin sehat, salah jelas. Memudahkan komunikasi, iya. Mengurangi interaksi sosial, salah. Memudahkan mencari game baru, ini sebenarnya dampak negatif juga ini. Berarti jawaban yang benar adalah memudahkan berkomunikasi. Ingat ya, ini materi di kelas 6 globalisasi, ada dampak. Jadi kamu harus mempelajari dampak positif dan dampak negatif dari suatu teknologi. Oke, kita lanjut nomor 28. Ada sekumpulan buruh yang bekerja dalam suatu pabrik. Ini sedang menjahit sepertinya. Pengaruh limbah pada gambar tersebut jika dibuang sembarangan. Ini adalah pabrik. Pengaruh limbah jika dibuang sembarangan. Apa yang terjadi dengan pembuangan limbah sembarangan? A. Tanah sekitar pabrik menjadi subur? Tidak. Masyarakat akan mudah terserang penyakit? Kita tahan. Ekosistem lingkungan sekitar menjadi lebih baik? Tentunya bukan. Air sekitar pabrik menjadi lebih sehat? Oh, salah juga. Berarti yang benar yang B. Harusnya malah terserang penyakit karena airnya di sekitar pabrik, di warga, misal dibuang di sungai, itu malah bisa menjadi sarang penyakit. Ikan-ikan menjadi mati karena airnya terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang dibuang oleh pabrik yang tidak bertanggung jawab. Oke, nomor 29. Dari tabel di atas yang termasuk perubahan perilaku masyarakat yang positif, ingat ya garis bawahnya, positif terhadap globalisasi adalah yang mana? Perubahan tata nilai dan sikap, iya ini positif. Pola hidup konsumtif, oh ini negatif. Kesenjangan sosial, apakah ini positif atau negatif? Negatif. Tingkat kehidupan yang lebih baik, ya positif. Sikap individualistik, negatif. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, positif. Berarti yang positif 1, 4, 6. Pilihannya adalah yang B. Oke, nomor 30. Di sini dijelaskan ada 4 gambar makanan yang mungkin kalian juga sukai. Pilihannya, pertanyaannya, jenis makanan cepat saji. Cepat saji itu berarti seperti drive-thru. Kalau kamu pernah pesan makanan di tempat-tempat yang membuat makanan cepat saji. Kita lihat di sini. Di sini ada peyem ya, peyem. Ada campuran tela dengan ragi. Oh, ini bukan cepat saji, mah lama ini. Klepon membuatnya juga lama. Di
Di sini apa ini? Ini steak ya, potongan-potongan steak atau apa ya, beef steak atau apa yang lain. Kentang goreng campuri apalah, saus atau apa. Di sini ada nugget. Yang cepat saji, mudah dibuat berarti yang nomor 3 dan 4. Jawabannya berarti yang C. Jadi harus kamu perhatikan contoh-contoh makanan cepat saji yang mana saja, yang makan yang perlu diolah dengan waktu yang lama, yang mana saja harus kamu pelajari. Nomor 31. Pengaruh positif terbentuknya AFTA, Pasar Bebas ASEAN. Kita lihat di antara 4 ini yang pengaruhnya positif itu yang mana? Kita lihat pajak impor yang dapat menambah devisa negara. Ya, ini positif, menambah pendapatan negara. Kemudian adanya persaingan industri antara produk dalam negeri dengan luar negeri. Bisa juga kita tahan dulu. Terbukanya pasar internasional, iya. Menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri, bukan. Berarti antara 1 dan 3. Kalau yang lebih ke positifnya ya, lebih kuat jawabannya. Berarti yang B 31. 1 dan 3. Menambah devisa negara dan terbukanya pasar internasional. Jadi produk-produk dari Indonesia bisa dijual bebas ke seluruh dunia dengan dibukanya seperti ini AFTA, Pasar Bebas ASEAN. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan masalah sosial, diantaranya konflik yang terjadi di Kamboja. Peran Indonesia dalam permasalahan konflik yang terjadi di Kamboja adalah apakah menumpas gerakan separatis? Tidak. Mendukung salah satu negara yang berkonflik? Tidak, karena Indonesia menerapkan politik bebas aktif, jadi tidak memihak. Memberikan bantuan militer kepada satu negara? Tidak. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting? Iya. Jadi menjadi tuan rumah pertemuan antara negara yang sedang berkonflik. Nah, ini adalah contoh Indonesia, Jakarta Informal Meeting. Dan setelah kejadian ini, setelah diadakan Jakarta Informal Meeting, konflik yang berada di negara Kamboja mulai mereda. Jadi kita salut dengan negara kita yang telah memberikan solusi untuk mendamaikan negara yang berkonflik. Selain membantu dalam permasalahan konflik, Indonesia itu sebenarnya juga pernah membantu dalam hal kaitannya bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan, misalkan di negara Filipina pernah terjadi bencana angin topan. Lalu itu Indonesia juga pernah membantu bantuan moral maupun bantuan spiritual. Jadi melakukan bantuan, misal kalau negara Filipina membutuhkan bantuan beras ataupun barang, selimut, tenda dan lain-lain, itu Indonesia sangat membantu sekali. Oke, nomor 33. Adanya perdagangan bebas di wilayah negara ASEAN tadi ya, di AFTA, membawa dampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Ada 4 dampaknya. Dari pernyataan tersebut yang merupakan dampak negatif. Dampak negatif dari adanya AFTA. Kalau di sini tadi positif, yang di sini sekarang negatif. Sekarang kita lihat, melimpahnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk dalam negeri. Ya, ini adalah negatif. Adanya persaingan industri antara produk dalam negeri dan luar negeri. Iya. Terbukanya pasar internasional dapat memperluas industri tadi positif. Meningkatnya produksi global, ini positif. Berarti yang negatif hanya 1 dan 2. Nomor 33 jawabannya adalah A. Kita lanjut di nomor 34. Ingat ya, tadi kamu harus mempelajari dampak positif dan negatif AFTA bagi perekonomian Indonesia, harus pelajari lagi di rumah. Oke, sekarang nomor 34. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya ditunjukkan oleh, kita lihat nomor 34, jawaban yang tepat adalah, kita lihat nomor 1 kita tahan, ini pendidikan. 2, menandatangani fakta bebas senjata nuklir, ini keamanan.
SEA Games ya, ini sosial budaya, olahraga ini maksudnya sosial budaya. Ikut aktif dalam festival film ya, ini sosial budaya. Lebih ke budayanya. Kalau pertemuan pelajar pendidikan ya. Berarti lebih tepat ke nomor 3 dan 4. Yang D. Nomor 35. Yang termasuk peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN adalah, tadi ya, udah dijelaskan di nomor 34, contohnya mengikuti program pertukaran pelajar. Sekarang kita lihat di sini. Yang lebih tepat sebagai salah satu negara yang melopori pendirian ASEAN. Oh, ini politik, peran Indonesia dalam bidang politik. Vokasi SMK nomor 35, berarti jawabannya yang B, ini pendidikan. Sebagai gerakan pembebasan Moro, ini lebih ke keamanan, tapi nggak pernah Indonesia seperti ini. Keamanan. Sebagai negara memberikan fasilitas pada pengungsi, ini sosial. Nah, berarti yang B ya. Jadi yang harus kamu perhatikan dari soal 34 dan 35, peran Indonesia itu ada banyak yang harus kamu pelajari. Ada sosial budaya, politiknya itu contohnya apa, bidang pendidikan ya, seperti apa ini tadi ya, dan lain-lain, dan keamanan atau ekonomi itu harus kamu kuasai. Jadi agar besok di nomor 34, 35 ini bisa dapat nilai yang maksimal atau benar semua malahan ya. Nomor 36, perhatikan pernyataan berikut. Yang termasuk upaya-upaya dalam mengisi kemerdekaan. Upaya-upaya mengisi kemerdekaan seorang pelajar ataupun warga umum. Nomor 36. Oke, nomor 1, menghormati dan menghargai jasa tokoh kemerdekaan, iya. Saling menghina, bukan. Menjaga dan memelihara semangat kesatuan, iya. Aktif menerapkan dan menyebarkan nilai Pancasila, iya. Mengenang jasa para pahlawan, iya. Berarti jawabannya 1, 3, 4, 5. Kita lihat pilihannya. Oh, langsung gampang ini. 1, 3, 4, 5, yang ada 2 berarti salah. Berarti jawabannya yang C. Nomor 37. Perilaku-perilaku untuk mempertahankan kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor. Perilaku mempertahankan kemerdekaan nomor 37. Mengedepankan kepentingan pribadi, salah. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, iya. Mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, iya. Menolong orang yang satu golongan saja, oh salah. Menggunakan produk buatan dalam negeri, iya. Berarti jawaban yang tepat nomor 37 adalah yang D. Oke, jadi kamu harus tahu ya perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan itu seperti apa saja. Oke, sekarang nomor 38. Di sini ada gambar monumen Palagan Ambarawa. Pernyataan yang benar sebagai latar belakang dibuatnya monumen tersebut adalah sudah jelas di Ambarawa ya ini ya. Tapi kita lihat latar belakangnya dibuat monumen ini untuk apa? Berdasarkan apa? Peristiwa apa? Mengenang nama kota Ambarawa? Bukan. Mengenang pahlawan Jenderal Sudirman, kita tahan. Menghargai perjuangan rakyat Ambarawa, kita tahan. Mengenang peristiwa, lebih ke umumnya di sini. Mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa. 38 adalah D. Jadi tidak hanya khusus Jenderal Sudirman, tidak hanya rakyat Ambarawa, tapi lebih umum. Mengenang peristiwanya. Jadi untuk monumen ada banyak sekali di Indonesia. Yang lebih terkenal tuh misal monumen Palagan Ambarawa ini ya. Monumen Palagan Ambarawa. Terus Tugu Muda yang di Semarang ini. Tugu Muda. Berarti mengenang apa? Pertempuran 5 hari di Semarang. Terus kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan. Jadi kita harus bangga
Di Semarang ada Tugu Muda yang berdasarkan latar belakangnya karena pertempuran 5 hari oleh para pemuda-pemuda di kota kita ini di Semarang. Oke, nomor 39. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berdasarkan dari teks bacaan di sini ya. Jadi ada teks mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita lanjut makna proklamasi. Makna proklamasinya sebagai apa? Proklamasi menjadi awal pengakuan bangsa lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya. Proklamasi merupakan akhir perjuangan? Tidak, karena tidak ada akhir perjuangan. Ini malah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan. Proklamasi menjadikan penjajah keluar dari Indonesia, bukan itu maknanya proklamasi membuat Indonesia bebas dari penjajah. Bukan itu yang utama. Yang lebih utama adalah yang A. 39. Nomor 40. Karena berdasarkan dari bacaan ya, kalau di sini setelah pengakuan de facto dari negara-negara lain, Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaan oleh negara-negara lain. Jadi yang semuanya ini benar, tapi yang lebih tepat ke pernyataan dalam teks adalah yang A. Nomor 40. Nah, ini sangat ikonik sekali, sangat terkenal sekali di buku-buku sejarah. Pahlawan tersebut adalah tokoh pemimpin peristiwa di daerah Surabaya, pertempuran 10 November, Bung Tomo. Ya, kamu juga harus mengetahui juga kalau 5 hari Semarang yang terkenal adalah Karyadi, Dr. Karyadi. Kalau pertempuran Ambarawa berarti Jenderal Sudirman. Kalau Bandung Lautan Api kalau tidak salah Nasution yang lebih terkenalnya. Ingat ya, kalau di Palagan Ambarawa itu ada Panglima Besar Sudirman. Kamu lihat fotonya seperti apa, Karyadi itu fotonya yang seperti apa fotonya. Oke, itu ada contoh dari pilihan ganda. Sekarang kita lanjut ke soal uraian. Ada berbagai cara yang dapat kita temui untuk menangkap ikan. Ini tadi cerita yang ada di pilihan pertama tadi di ABC-an. Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang luas. Salah satunya metode penangkapan ikan dengan cara mencari gerombolan ikan lalu meledakkan bahan peledak. Kalau tadi pukat harimau, yang di sini adalah meledakkan bahan peledak di antara gerombolan tersebut agar nanti mati mengambang, nelayan bisa cepat ngambilnya. Ternyata itu memiliki dampak negatif. Sebutkan 4 dampak negatifnya. Ya, kalau menggunakan cara dengan menggunakan bahan peledak. Yang pertama pastinya merusak apa? Yaitu merusak terumbu karang. Itu merusak, tidak hanya ikan yang mati, tapi terumbu karang pun juga ikut mati. Nomor 2, menyebabkan kekeruhan. Menyebabkan kekeruhan di laut. Nomor 3, merusak ekosistem. Ekosistem laut. Yang keempat, ikan-ikan kecil ikut terjaring, ikut mati karena adanya bahan peledak tadi. Itu ya, jadi menjadi langka ketersediaan dari ikan yang kecil-kecil malah udah mati dulu. Oke, itu ada dampak negatif dengan menggunakan bahan peledak. Kamu juga harus mempelajari jika menggunakan cantrang atau pukat harimau. Kamu harus pelajari contoh dampak negatifnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke 42. Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukannya di Indonesia tapi seluruh dunia. Merebaknya COVID-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. Kita lihat pertanyaannya. Masih lanjut. COVID-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini.
Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, kita harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar. Berdasarkan ilustrasi di atas, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh terhadap pembangunan sosial masyarakat. Apa yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini? Kalian mungkin bisa memberi contoh. Yang pertama, kegiatan masyarakat terbatas. Jadi misal kayak jaga jarak, menghindari kerumunan, itu kan kegiatan yang dibatasi. Kemudian yang nomor 2, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran karena perekonomian juga turun, daya beli masyarakat juga berkurang. Jadi pekerjaan-pekerjaan sudah mulai menghilang, bahkan para pekerjanya di PHK dan lain-lain. Itu adalah dampak kepada sosial masyarakat. Yang ketiga, hubungan interaksi masyarakat menjadi berkurang. Interaksi masyarakat berkurang. Sekarang lebih banyak di rumah saja, itu contohnya membuat interaksi menjadi berkurang seperti biasanya. Apalagi nanti tidak diperbolehkan untuk mudik, itu kan salah satu contohnya. Jadi kamu harus mengetahuinya ya. Misal kalau ini kasusnya COVID, bisa juga kasus seperti laut di Indonesia yang kotor, itu dampak sosialnya di masyarakat di pesisir pantai itu seperti apa. Dan kasus-kasus misal membuang limbah di sungai dari pabrik yang tidak bertanggung jawab, dampak sosial masyarakatnya seperti apa, dan lain-lain. Itu harus kamu pelajari juga di rumah. Nomor 43, ini kita belajar sejarah lagi. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda yang terjadi pada masa kepemimpinan Van den Bosch. Jelaskan 3 dampak tanam paksa. Perhatikan, tanam paksa ini sangat merugikan sekali bagi Indonesia. Apa saja yang dirugikan oleh Indonesia? Pak Yuan jelaskan. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai dan panen gagal karena Belanda hanya mencari tanah-tanah yang subur, yang tidak subur tidak boleh ditanami. Dan kalaupun yang disubur, tanamannya hanya itu saja, tidak ada pola rotasi tanaman, yaitu membuat gagal panen juga. Yang nomor 2, rakyat semakin menderita. Rakyat semakin menderita karena dipaksa menanam bahan-bahan pertanian yang diinginkan oleh Belanda, dan rakyat Indonesia itu hanya diberikan keuntungan yang sedikit, keuntungan besar hanya untuk Belanda saja. Ini membuat rakyat Indonesia menderita. Yang ketiga, banyaknya musibah kelaparan di berbagai daerah. Banyaknya musibah kelaparan di berbagai daerah karena sangat dipaksa. Pemerintah Belanda tidak melakukan kesehatan rakyat Indonesia itu tidak diprioritaskan. Jadi tenaga Indonesia itu dieksploitasi hanya untuk kepentingan Belanda, tidak memfokuskan
kesehatannya seperti apa, bagaimana kesejahteraannya itu tidak dipikirkan oleh Belanda. Akibatnya banyak sekali kelaparan di berbagai daerah. Sangat miris sekali. Nomor 44. Salah satu prinsip ASEAN yakni mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan perdamaian di wilayah ASEAN. Sebutkan 3 peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di ASEAN. Oh, ini sangat banyak sekali. Pak ingin jelaskan. Yang pertama, peran Indonesia terkait dengan perdamaian adalah yang tadi ya sudah dijelaskan pada pilihan ganda ya, menyelesaikan konflik di Kamboja, di negara Kamboja. Kemudian yang nomor 2, menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN. Nah, ini terkait dengan salah satunya di dalamnya membahas tentang perdamaian di ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ZOPFAN. ZOPFAN jadi zona kawasan di Asia Tenggara yang damai, bebas aktif. ZOPFAN. Jadi ini ya. Jadi ada tiga peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di ASEAN. Oke, nomor terakhir 45. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia dimaknai sebagai persatunya berbagai bangsa dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat. Penting bagi masyarakat Indonesia memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga yang satu dengan lainnya demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebab tanpa adanya persatuan dan kesatuan, masyarakat akan sangat mudah terpecah belah dengan keragaman yang ada. Jika masyarakat Indonesia tidak mampu mengerti dan memahami arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, maka hasilnya seperti kondisi sekarang, di mana rakyat mudah diadu domba dan diprovokasi, seperti yang kita dengar di berita ya. Ada banyak sekali yang diadu domba dan diprovokasi oleh oknum-oknum jahat. Sekarang pertanyaannya, sebutkan 3 upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. 3 cara yang bisa Pak Yon berikan, kamu bisa kembangkan lagi di rumah. Yang pertama, meningkatkan rasa toleransi. Yang kedua, saling menghormati. Dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, tentu saja harus memiliki sikap tolong menolong dengan semua orang, tidak hanya mementingkan itu yang ditolong hanya etnis tertentu, hanya suku tertentu saja, tapi semua harus ditolong jika ada yang membutuhkan. Itu ya 45 soal pada paket 2 yang telah Pak Yon berikan melalui grup PA. Semoga kalian sudah mempelajarinya di rumah, sudah mengerjakan, dan itu tadi adalah pembahasannya. Semoga pembahasan pada hari ini menjadi suatu yang bermanfaat untuk kalian. Itu dari Pak Yon, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.